Sudah bersama saya Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Profesor Jimli Asidiki. Prof. Jimli, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Prof. Jimli, ada angin segar dari DPR. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Publik menunggu kemudian sikap dari KPU. Peraturannya bagaimana? Peraturan KPU-nya. Tapi KPU menunggu mau konsultasi dulu dengan DPR. Idealnya lembaga penyelenggara pemilu itu betul-betul independen sebagai cabang keempat. Oke. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan ada cabang campuran. Nah, salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu ini berurusan dengan pemimpin eksekutif yang adalah peserta pemilu. Misal presiden, dia incumbent mau nyalon lagi. Nah, presiden itu peserta pemilu. Nah, begitu juga dengan parlemen, DPR, DPD, DPR, peserta pemilu. Maka dia itu punya kepentingan berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Maka KPU, Bawaslu, dan apalagi DKPP harus tampil benar-benar independen and looks atau appear to be independent dan terlihat bahwa dia itu independen. Semua lembaga negara yang diberi kewenangan regulatori oleh undang-undang, itu namanya legislative delegation of rule making power, semuanya itu ya independen dalam membuat aturan. Nah, yang jadi masalah di dalam undang-undang pemilu itu KPU, Bawaslu ini dikecualikan. Mengapa? Karena teman-teman di DPR itu, partai-partai, punya kepentingan dengan peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan oleh KPU. Maka dia harus konsultasi. Nah, jadi dalam situasi kayak begini harusnya KPU itu ya tampil aja memberi solusi. Tapi Prof, saya ingin ke persoalan di DPR yang membuat terjadi aksi demonstrasi besar-besaran itu kan karena DPR kemudian menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa alasan disebutkan DPR kenapa mereka harus membahas itu. Pertama, ingin memberikan kepastian hukum karena apa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak detail. Ya, jadi rincian pengaturannya itulah pekerjaannya KPU. Bukannya namanya per KPU. Ngapain lagi DPR ikut campur? Tapi kan undang-undang yang direvisi itu, Prof. Ini nggak perlu, itu kan putusan MK itu undang-undang itu sendiri. Jadi ada kesalahan logika berpikir. Ada itu para ahli ilmu politik kayak begitu dia nggak paham. Itu loh, merasa pinter sendiri. Apalagi praktisi politik, dia merasa dipilih oleh rakyat, ngamuk dia. Ya kan? Loh, ngamuk dia. Ini kita ini dipilih rakyat, dia nggak. Dan apakah cuma di kita kayak gini? Di semua negara paling terjadi hal serupa. Seperti ini itu sudah biasa. Ini juga ada menarik pernyataan dari DPR ya, Prof, mengatakan begini, revisi putusan MK itu tuh menimbulkan kekacauan karena kan ini sudah diatur segala sesuatunya, sudah rapi gitu, tiba-tiba keluar putusan MK. Iya kan, saya dari dulu suka ngomong. Jadi kita harus menentukan ya kebijakan yang pasti, yang namanya tahapan pemilu itu yang mana? Apakah kita mau tentukan per tanggal, misalnya sekian bulan sebelum pemungutan suara atau sekian bulan sebelum pendaftaran calon, misalnya gitu, atau mulai pendaftaran calon. Yang kedua, harus dibuat aturan kalau sudah memasuki tahapan yang dimaksud yang bersifat absolut, tidak boleh lagi ada perubahan aturan main, baik melalui perubahan undang-undang, perubahan per KPU, ataupun melalui perubahan melalui putusan MK dan Mahkamah Agung. Harus tidak boleh lagi ada. Jadi Anda menganggap ya logis juga alasan DPR bahwa situasi politik di bawah jadi tidak stabil. Itu dia. Nah, maka ibaratnya kata kasarnya kalau kata Bang Dasko, ini terbongkar semua nih koalisi sudah dibentuk. Benar, jadi kacau semua. Ini jadi momentum untuk perbaikan ke depan. Saran saya begitu. Tapi jangan dengan cara ya merevisi undang-undangnya melawan putusan MK. Salah juga itu. Itu salah juga, gitu. Prof, terlalu kelihatan diakali. Ya kan? Anda bahkan juga melihat bahwa ini tuh memang akal-akalan jadinya. Ya, ini demo yang sekarang ini menarik. Saya nggak menduga
pertama jumlah massanya besar sekali. Kedua itu di seluruh Indonesia serentak. Ya. Dan itu yang datang itu termasuk saya lihat ada Reza Rahadian, selebriti bintang film. Ya. Ngapain dia nggak pernah mikir-mikirin begini, kok dia ikut pidato lagi kan? Ya. Nah, dia bilang saya nggak pertama kali juga saya lihat dia begitu. Dan itu perasaan umum. Nah, maka para pemimpin harus jadikan ini sebagai pelajaran. Ini ada masalah serius. Ini bukan hanya sekedar soal RUU ini. Pemilu udah selesai. Demokrasi itu ada dua macam. Demokrasi elektoral, itu kan? Itu sudah selesai. Tapi demokrasi itu bukan hanya sekedar urusan pemilu. Ada yang namanya public discourse. Itu yang menentukan proses politik di dalam praktek itu adalah kelas menengah yang menentukan pendapat umum. Nah, ini yang berkaitan dengan kita sebut, kalau biar keren pakai bahasa Inggris, day to day politics, politik hari-hari. Day to day politics itu bukan ditentukan oleh seluruh rakyat yang di TPS, tapi kelas menengah. Nah, yang sekarang yang bergerak ini kemarin kelas menengah, yang kesadarannya tiba-tiba terganggu. Nah, ini berbahaya kalau tidak didengar. Ya, bahkan kan ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan 5 tahun. Revisi undang-undang pilkada yang kemarin itu mau disahkan tapi kemudian batal, itu dibahas. Memang sih surprise-nya keluar Januari, Mei sempat dibahas, terus kemudian dibahas dalam waktu saya sebut 1 hari saja sudah langsung mau diketok palu. Kualitasnya itu bagaimana, Prof? Ya, artinya ini memang sudah agenda lama, tapi kan nggak jadi karena udah keburu pilkadanya sudah berlangsung, kan? Tapi tiba-tiba muncul putusan MK, jadi keluarin lagi itu agenda gitu. Artinya ada isu serius yang harus dikorek dari putusan MK itu. Nah, bagaimana? Siapa? Ya kan orang gampang menduganya, oh ini urusan pencalonan di Jawa Tengah gitu loh, lebih konkret lagi kan. Nah, jadi berarti ini ada urusan yang suka disebut oleh Pak Jokowi sendiri, ya Pak Lurah, ya kan. Malah Bahlil udah ngomong istilah baru lagi, Raja Jawa, ya kan. Atau yang terakhir Pak Jokowi bilang tukang kayu, ya kan. Jadi yang disalahin tukang kayu lagi gitu loh. Nah, tapi memang ya itu nyatanya. Kita tidak bisa menutup mata ke sana. Tidak bisa. Jadi dalam waktu hanya 10 tahun semua anak mantunya jadi semua. Luar biasa ya, Prof? Luar biasa. Ini menggambarkan ada agenda penting ke depan untuk modernisasi politik secara lebih terencana. Itu yang paling penting, harus kita garis bawahi ya. Dan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk bangsa dan negara. Yang kita kritik ini bukan orang per orang, tapi semua partai. Betul. Semua partai, semua tokoh sama. Kita tidak membicarakan orang per orang. Ini bukan urusan personal, tapi ini urusan negara. Profesor Jimli Asidiki, Ketua MK 2003-2008. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Prof.